Yeay, kembali lagi kita di Opa Podcast. Oh, Paulus Podcast. Selamat datang. Selamat Diakon. jumpa, Selamat Mas datang. Owen. Apa Iya. kabar? Sekali baik sekali. Oke, kita kedatangan Diakon Marciano yang nantinya akan menjadi imam. Ada berapa kendala yang membuat diundur acaranya. Nanti kita akan coba tanya-tanya lagi ya, Diakon. Oke, siap. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oke, sebelumnya saya belum kenalan nih. Pepatah bilang kayak minggu lalu, tak kenal maka Tak sayang. iya, bukan berarti kita sayang. Setelah kenal nggak disayang. Jangan dong. Nggak boleh begitu Diakon. Ya kalau disayang kan Oke. ya ada ongkosnya. Sekali sayang tetap sayang. Boleh deh, kita sayang tapi secara saudara Dina. Oke, betul. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin meminta perkenalan dulu nih sama Diakon. Kira-kira nih Diakon, kenapa bisa jadi sekarang? Kemudian lahir di mana, hobinya apa dan segala macam. Boleh dijelasin dulu ke teman-teman yang ada di Opa Podcast. Mungkin belum kenal siapa yang di samping saya ini nih. Silakan. Halo teman-teman Opa Podcast. Bersama saya Diakon Marciano Almeida Suarez OFM. Itu nama lengkapnya. Tapi biasa juga dipanggil Marciano atau Frater Marciano biasanya. Oh, Frater. Berarti sekarang saya manggil Frater atau Diakon enaknya? Bisa panggil Frater, bisa panggil Diakon. Oke, saya Diakon. Karena kalau panggil Frater itu saudara. Nah, biasa di saudara-saudara Dina atau OFM itu semua dipanggil saudara. Maka boleh saja panggil Frater juga. Baik. Oke. Tetap saya milih Diakon. Tidak apa-apa kan ya? Oke. Baik, saya berasal dari Timor Leste. Woi, jauh kah? Jauh sekali. Jauh sekali ya. Tapi Timor tidak jauh Leste. banget sih. Iya. Tapi tetap masih saudara walaupun kita berbeda. Tetap ini. masih saudara kita. Ya, amin. Sudah 10 tahun di Pulau Jawa ini. Wow. Sudah 10 tahun di Pulau Jawa, belajar baru hampir selesai untuk kembali lagi ke Timor Leste. Siap. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa lagi, Mas En? Sudah 10 tahun ya belajar di sini. Nah, ketika sudah mau ke sini, persiapannya apa aja tuh? Apa tiba-tiba langsung masuk ke sini atau tiba-tiba emang sudah perencanaan untuk ada perencanaan untuk masuk ke OFM? Untuk masuk FM. Oh iya. Nah, ini sebentar nih sebelum dijawab. Kita mau ada kuis dulu nih. Oke. Teman-teman mau tahu Kuisnya nggak? apa? Namanya? Emang apa ya? Nama kuisnya. Kuisnya apa? Nggak tahu. Emang apa ya? Emang apa ya? Oh ya. Susah kalau orang Timur bilang ngapa ya? Karena dia bukan asli orang Depok. Saya ulang nih. Kuisnya adalah ngapa ya? Emang apa ya? Ngapa ya? Ngapa ya? Oh. Nah, udah bisa dia. Oke. Ngapa ya? Kita akan mulai. Jawabnya dengan dijawab ya. Jadi pertanyaannya suka atau tidak suka, pernah atau tidak pernah, dan iya atau tidak. Kemudian nanti alasannya kenapa. Oke. Siap. Oke. Di sini Siap. ada pilihan. Ada kata suka dan Pertanyaan tidak suka. apa ini? Nah, itu dia nih yang bikin bingung. Nanti pertanyaannya lah tentang suka dan tidak suka. Nanti dijawab. Kalau ada yang suka, diambil suka, ditunjukin ke saya dan ke kamera. Oke, siap. Nanti saya tanya kenapa alasannya. Oke. Pertanyaan pertama yang suka atau tidak suka. Yang pertama adalah deg-degan enggak? Enggak ya? Waduh, dak-dikduk nih. Saat makan lebih suka pakai sendok atau pakai tangan? Silakan. Lebih suka pakai sendok. Wah, dia suka pakai sendok. Alasannya kenapa? Mungkin karena terbiasa aja sih. Terbiasa selama ini pakai sendok. Mungkin lebih terjamin juga kebersihannya. Wah, lagi Sehingga kayak seperti ini ya. Ya, sehingga Oke. Steril lebih nyaman sih pakai sendok. Baik. Saya juga kalau gitu pakai sendok. Saya biasanya pakai Mas saya pakai apa emang? tangan, tapi ada 4. Beda dong itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih tetap suka dan tidak suka. Kalau marah lebih suka didemin apa tidak suka didiemin? Tidak suka. Tidak suka. Oh, dia tidak suka. Kenapa?
Kalau marah ya udah katakan terus terang aja. Oh, face Nanti to kan face ya. kalau disimpan yang sakit sayanya. Oh, gitu. Berarti emang harus saat ini terbuka. Ya, bukan yang dimarahin. Oh. Makanya harus dikatakan terus terang aja kalau marah. Oh, harus terus terang ya, Gitu. tidak boleh Iya. tertutup ya. Baiklah, yang suka itu suka sudah kita Sudah selesai. Wah, Masih ada dong, berarti masih ada lulus. 4 pertanyaan lagi. Sekarang pertanyaan pernah atau tidak pernah? Oke. Anda siap, Diakon? Siap. Pertama, pernah diomelin orang tua sampai pergi dari rumah? Pernah atau tidak pernah? Pernah. Waduh, bandel banget dong waktu jam waktu kecil nih. Kenapa Pernah sih? waktu kecil. Kenapa? Coba. Waktu kecil pernah Iya. berkelahi sama kakak. Uh, Berantem nih. ya biasa kalau keluarga berantem gitu. Siapa yang Kakaknya kan 2 tahun di atas. Oh, 2 tahun. Lebih Lebih besar dari ya? 2 tahun. Tapi dari fisiknya tidak jauh berbeda lah. Oh, sama sih Bang gitu Sehingga ya. nggak takut. Biasanya Jadinya berkelahi besar kemudian. juga Diakon ya. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Pasti saya yang menang. Waduh. Ya, harus hati-hati nih kalau ngomong nih, nggak boleh takut. Kemudian dimarahi sama bapak. Iya tuh. Kenapa Dipukul. berantem gitu? Woi, zaman dulu kan masih aman-aman Iya, aja ya masih kalau ya. untuk mukul, ngomelin gitu. Karena emang kalau di kita juga orang Flores punya almarhum orang tua gitu keras, tapi dia mendidik. Ya, cara mendidiknya dengan itu. Kalau berantem biasanya dipukul. Kalau dipukul biasanya kita lari dulu. Kabur dulu dari rumah. Kuda-kuda. Nanti lihat situasinya, bapak udah tidak marah lagi baru balik. Tapi sampai lama sih nggak pernah. Enggak pernah. Paling sehari itu malam, biasanya siang malam balik lagi. Diakon dicari nggak? Nih anak saya kemana satu nih? Berantem sama kakaknya kok nggak pulang-pulang gitu? Biasanya mereka udah tahu, pasti udah balik tahu. juga. Oh. Pasti balik juga, nggak akan Aduh. kabur. Iya. Kecil-kecil gini tapi berani juga ya. Kuat sekali. Oke, pertanyaan kedua. Masih pernah tidak pernah nih? Iya masih, Oke. masih itu dulu, jangan mana-mana. Pernah ketinggalan kendaraan saat jalan jauh atau sedang tur? Tidak pernah. Oh berarti on time terus ya? Iya, tidak pernah. Tapi emang kalau jalan-jalan emang selalu milih bangku mobil di mana? Depan, belakang, gitu, atau tengah? Kalau dulu, Iya waktu kalau dulu ya, Eh, milihnya bukan di tempat di bangku, di atap. milihnya di atas. Oh karena iya. Saya pernah pulang kamu juga waktu Flores. Iya. Ada mobil truk dibuat bus ya, tapi auto truk tuh. Nggak tahu kalau di tempat timur. Di sana itu ada bis seperti Metro Mini, ya kurang lebih besarnya. Nggak di dalam. Biasanya kan ada di belakang itu ada gantungan, Iya, ada tangga gantungan itu, ya. tangga. Bisa Di situ. senang gantung di situ. Ngapain dia kok? Senang aja. Aduh, kalau udah bahaya, Iya. tetep aja. Oke, tadi itu pertanyaan pernah dan tidak pernah. Kita berlanjut ke pertanyaan udah ya bahaya. dan tidak. Ya dan tidak. Ya, satu lagi nih. Maaf ya, lewat tulisan. Sponsor belum masuk nih, jadi pakai tulisan tangan dulu. Istri saya yang buat, ya enggak? Oke, pertanyaan iya dan tidak. Diakon lagi jalan nih, nemu uang. Banyak uang nih. Ada orang yang nawa KTP-nya nih. Diambil atau tidak? Apa dikembaliin? Diambil apa enggak nih? Masih kantong tertaruh lagi Iya. dompetnya. Diambil. Dompet kan itu tadi pertanyaannya uang di dalam dompet dengan uang dengan segala identitas. Iya, Maka diambil dan dicari tahu orangnya untuk Mulia sekali. Ya. Tapi masih ada sekarang? enggak Oh, nggak ada. pernah sih. Udah dibalikin guys. Harus Oke. dibalikin Iya, kalau benar. Saya juga pernah dulu nemuin kayak gitu. Saya nemuin, saya pulangin, ternyata ibunya baru pulang haji. Dikasih uang tuh, dikasih itu, saya nggak ambil. Bukannya saya mata duitan ya, emang sih butuh. Dikasih, saya minta minum aja bu, dikasih minum air jam-jam. Sebut permintaan kamu minta apa aja, dibilang gitu. Beneran Diakon, langsung saya minum. Udah kamu bilang apa nanti saya doain. Saya minta, langsung kejadian. Bener dikabulin. Percaya atau tidak ya Diakon ya. Yang kita berbuat baik, buahnya juga baik. Gitu. Pertanyaan terakhir yang kedua. terakhir. Melihat saudara OFM yang berbicara salah, berani tegur apa tidak? Iya atau tidak? Iya. Oh, berarti seperti tadi tuh ya. Kalau emang marah langsung aja ngomong. Ya, gitu. kalau ada yang salah biasanya sebaiknya itu diberitahu supaya memperbaiki. Ya. Terutama sih dari pengalaman biasanya tinggal dengan frater-frater, ya ada baik-baiknya untuk memberitahu supaya saudara tersebut memperbaiki diri. Sama-sama untuk memperbaiki. Iya. Oh, bagus banget ya dia. Sebenarnya menegur orang itu juga menegur diri sendiri juga sih.
Oh gitu. Ya, artinya misalnya orangnya berbuat salah, itu mengingatkan kita juga untuk tidak berbuat seperti itu. Oh betul, cerminan ya. Ya, Baiklah, itu dari semua pertanyaan itu mendadak. iya dan tidak. Ya, pertanyaan yang sedikit membuat hiburan bagi kita di sini dan mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke. Mungkin besok bisa mengirimkan pertanyaan ya, tidak suka melalui IG Paulus Depok. Ya, ada juga, dan di Facebook mungkin boleh nanya-nanya nanti. Itu mungkin mau nanya tidak suka seperti apa pada tamu-tamu berikutnya. Minggu depan kita akan kabari lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke perkenalan yang tadi kita bicarakan. Tadi kan Anda berkata Diakon Marsiano lahir di Timor Leste. Ibu bapak memang asli sana? Ibu bapak saya asli Timor Leste. Maaf, Katolik? Dua-duanya Katolik. Dua-duanya Katolik, dan itu mungkin ibu bapak saya itu keturunan pertama orang Katolik. Oh, dari yang dibaptis dari awal itu? Yang awal praktisnya nenek kakek dari bapak dan ibu itu masih animisme mereka. Oh, dalam arti? Mereka nggak agama tradisional lah mereka. Contohnya kayak gimana? Kalau di Timor Leste saya belum paham loh. Mereka itu kan agama tradisional, artinya mereka menyembah batu atau mereka percaya pada leluhur. Itu dulu kan ya? Itu aja. Kemudian anak-anak mereka itu yang baru dibaptiskan. Ada seminari mungkin masuk ke situ ya. Awal-awal para misionaris dari Portugis masuk ke sana, kemudian membawa agama Katolik ke sana. Lalu mereka itu dibaptis. Semua penduduk yang di sana dibaptiskan. Tapi tidak semua dibaptis. Oh, ada di sana. Ada beberapa yang dibaptis. Karena praktisnya orang segenerasi orang tua saya ada juga yang tidak dibaptis. Mereka tetap menganut kepercayaan yang lama itu. Ya. Tetapi itu pun tetap dihargai. Sampai sekarang ada? Sampai sekarang ada. Masih ada 1-2 orang yang penjaga rumah adat misalnya. Tua adat itu. Itu memang karena hukum adat ya, tidak bisa kita. Mereka tidak boleh dibaptis. Pada umumnya itu mereka akan dibaptis ketika mereka mau meninggal. Oh, selama itu karena dia urusannya dengan adat, membicarakan ini. Kalau memang hukum adat ya, tidak berbicara ya. Iya. Baiklah, terus ketika sudah dipilih sebagai Katolik, keluarga ada berapa saudara dia kan? Di keluarga saya, kami ada 4 saudara. Dia kan anak ke? Saya anak kedua dari 4 saudara yang laki-laki semua. Yang anak pertama itu yang jadi berantem tadi ya? Anak pertama di sana, yang sering berantem. Siap-siap. Terus pas ketika menjalani kehidupan seperti normalnya anak kecil, sekolah, bermain, dan kita berbicara tentang, ada nggak sih kebayang tiba-tiba, aduh kok saya pengen ke gereja nih, pengen pakai baju pastor, atau ngelihat pastor di gereja kok kayaknya enak banget ya, pengen jadi itu, cita-cita lah. Walaupun banyak orang waktu kecil cita-cita apa, dokter gigi, dokter hewan, pilot, supir kereta, polisi, abri, dan segala macam gitu. Ada kebayang nggak dia kon? Saya dulu itu sebenarnya mau jadi polisi karena bapak juga mantan polisi. Pernah mantan tentara sebenarnya, mantan tentara Portugis, mantan polisi Indonesia. Lalu ada arah ke sana, tapi waktu SD tidak pernah kebayang juga untuk masuk. Nggak ada kebayang biara seperti itu. Karena anak kampung biasanya ya udahlah jauh dari gereja hidupnya. Bermain ke sana, kampung situ. Karena praktisnya saya waktu masih kecil ke gerejanya itu ya napas itu. Natal Paskah. Dan tiba-tiba terdorong untuk masuk ke itu seminari. Ketika saya itu saat SMP, SD. Selesai SMP selesai SD ada suster yang mengajak untuk tinggal di asrama waktu itu. Kenapa? Lalu saya tertarik juga tinggal di asrama. Emang disuruh di rumah rame, dalam arti emang kata suster, adik Marsiano mau nggak ikut suster? Ya, susternya bilang mau nggak tinggal di asrama. Di asrama itu teratur hidup dan segala macam. Dekat rumah apa jauh dari rumah? Jauh dari rumah. Itu 6 jam kalau naik bis dari rumah.
Jauh sekali. Iya, akhirnya udah saya bilang bagus juga kalau tinggal di Itu asrama. SMP ya? Iya. Diakon ya? Ya, ini mau masuk SMP nih. Mau masuk SMP ditawarin. Ya udah. Ya. Tapi emang nggak tahu di situ emang ada buat pembelajaran. Iya, sebenarnya di asrama pada umumnya itu hanya tinggal di situ untuk belajar banyak hal. Tapi yang paling penting di asrama sih soal kedisiplinan, keteraturan hidup sih. Dilatih untuk hidup disiplin dan semuanya itu. Siap. Akhirnya saya tertarik juga, tinggal masuklah asrama. Setelah masuk SMP bertahan gitu. Lalu SMA masih mau juga tinggal di asrama. Lalu lanjut tadi. Kenapa nggak mau coba sekolahan lain? Maaf nih gitu. Pengen coba lebih jauh lagi deh. Kayaknya dari saya lihat sih kayaknya juga petualang gitu. Memang karena itu jauh dari rumah, mungkin jiwa petualangnya juga ada di situ sih. Karena di SMP asramanya lain, di SMA juga asramanya beda, bukan asrama yang sama. Beda tempat lagi. Tapi suster itu lagi. masih berhubungan, masih kenal gitu kan? Masih kenal sih. Tapi kalau masuk SMA itu di asramanya para Fransiskan. Kalau SMP itu di mana? Itu di Alas, di tempatnya persisnya itu Eberek namanya. Eberek. Iya, itu di bagian selatan di Timor Leste. Terus pas sudah lulus 3 tahun kan ya? Terus masuk lagi ke biara yang satu lagi ya? Lalu masuk asrama yang satu lagi. Beda. Tapi masih di situ atau beda? Di beda kecamatan dia. Udah kecamatan. Lalu masuk di asrama itu 3 tahun. Awalnya waktu masuk kelas 1 sih sebenarnya udah ada rasa tertarik dengan OFM untuk. Itu, diulang pas kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Itu ngeliat dari pas saat orang misah atau pas lagi baca majalah atau nonton? Enggak, saya kan tinggal di asrama itu asrama yang punya OFM. Yang punya OFM. Kemudian asramanya itu dekat dengan biara para romo, para bruder di situ. Nah, terus dia menarik aja sih hidupnya mereka. Kemudian melihat mereka punya bajunya kan menarik gitu juga, coklat itu. Wah, ada pink. Iya. Coklat ya. Lalu kan waktu zaman saya, waktu SMA di tempat saya di Timor Leste itu kan susah untuk misalnya alat komunikasi. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2000, sudah 2006, 2007 ke sini. Lama juga tahun 2006, 2007 ke sini. Iya. Tapi itu situasinya masih sulit. Komunikasi aja tidak susah ya? Susah untuk surat berarti ya? Iya, biasanya surat atau pakai HP pun kita harus mencari titik-titik tertentu untuk bisa telepon, untuk bisa dapat jaringan. Saran saya di atas bukit. Ya, biasanya sih di atas bukit. Saya pernah kayak gitu. Biasanya di atas bukit. Iya, baru dapat. Iya. Kadang hilang, kadang enggak. Ya, begitu. Terus pas sudah tertarik nih SMA kelas 1 ya. Itu mendaftar atau ngomong ke orang tua dulu atau ke pastor waktu yang tertarik di tempat gitu? Waktu itu sih bicara dengan bruder yang kepala asrama itu. Sepertinya dia mencatat itu bahwa ada anak yang tertarik untuk masuk biara. Tetapi berjalannya waktu ketika masuk kelas 2 mulai berkenal lebih banyak. Iya, itu kelas 2 udah mulai ada secara itu mungkin panggilan kali ya. Wah, mulai tertarik nih panggilannya. Aduh. Coba lagi sampai kelas 3 gimana tuh? Sampai di kelas 2 sebenarnya udah kelas 2 itu udah berpikir terbalik. Maksudnya tidak mau terus lah. Mau setelah SMA itu kuliah capek aja, mungkin kuliah, cari kerja gitu. Saya pengen coba cara lain deh. Iya. Gitu. Karena kan di kelas 2 itu kita biasanya kan udah mulai kenal teman lebih banyak, mengenal teman perempuan juga, mulai bangun relasi. Nah, dan itu mengganggu juga. Akhirnya saya pikir lebih baik mungkin kuliah lebih baik. Kuliah lebih baik. Kemudian berjalannya waktu sampai kelas 3 juga belum ada positif juga untuk masuk. Kelas 3 itu padahal terakhir ya? Iya, ibaratnya. belum ada positif juga untuk masuk. Nah, selama perjalanan itu, ini mohon maaf ya, pribadi nih, bukan soal utang ya. Punya ini nggak ketertarikan untuk, wah kok ada teman lawan jenis lucu juga nih gitu. Euk banget nih kalau bahasa gaul yang zaman sekarang nih. Iya. Aku banget nih gitu. Pernah ada ketertarikan itu nggak? Ada. Pacaran tidak? Ada waktu SMA kelas 2 sih sebenarnya. Itu makanya mengubah juga untuk meneruskan dan tidak meneruskannya. Ketika sudah mulai kenalan dengan teman lawan jenis yang merasa agak cocok. Nah, itu juga sih, itu ada. Tetapi ya
Sempat sempat pacaran ya. Pacaran selama di tahun kedua SMA itu ya? ya? Selama tahun kedua SMA itu. Pernah juga ngerasain kayak kita nih. Tapi dulu di kampung tuh kan sistemnya tulis surat dia. Nggak ada HP. Ya iya, kan jauh dari mana-mana. Itu tahun berapa kira-kira ya? Tahun 2008, 2009. 2007 kesinilah. Ya. Itu belum ada handphone itu ya? Belum ada handphone. Ada mungkin tapi di kota mungkin ya? Ada handphone tapi ada Nokia yang kepalanya lebih gede itu. Nyebutin merek. Nokia. Non itu aja. Ya itu aja. Terus cara berhubungan komunikasi seperti apa lewat surat? Biasanya kan di sekolah ketemu. Gitu. Di sekolah kan ketemu. Iya. Tapi biasanya juga menulis surat. Menulis surat. Sekali lagi itu pacaran zaman dulu, menulis surat adalah legenda yang menarik buat saya. Zaman sekarang, waduh, WhatsApp aku nggak dibalas, DM aku nggak dibalas. Berarti mereka anak muda. Kalau kita kan ngerasain surat, dia nggak tahu ngerasain surat tuh lama banget nyampenya, ya nggak? Tapi selalu berdebar juga menanti itu. Pas dibacanya enak, wah seneng, malam nggak bisa tidur. Kalau pas nggak enak, tambah 2 malam nggak bisa tidur. Bisa kayak gitu. Kayak itu kan saat waktu dia kon ngerasain namanya pacaran. Pas kelas 3 nih. Nih kelas 3 pure nih. Udah pernah mau lulus nih. Ya, pas mau lanjut 3, apa enggak nih gitu panggilan itu. Selesai kan semester. Tadi maaf nih mau kuliah nih. Jadinya mau kuliah atau masuk ke iya, sebenarnya waktu kelas 3 itu sudah harus memutuskan itu. Karena waktu itu dia dari kampus juga beri beasiswa untuk bisa kuliah. Iya. Kemudian ada keputusan untuk masuk biara. Tetapi waktu itu ada romo yang mendaftarkan saya. Dia mungkin mengingat ini anak ini pernah mengatakan mau masuk biara. Tadinya mau nih gitu. Iya. Lalu dia daftarkan. Sorry itu daftar kan ya? Iya dia. Kalau masuk sebenarnya kan nggak bisa dimasukin tapi daftar dulu ya. Biasanya dia daftar dulu, kemudian ikut tes. Tesnya. Oh tes juga itu, kalau lulus tes tertulis, tes kemudian wawancara. Kesehatan ada nggak? Dokter gitu. Biasanya setelah itu masuk novice itu yang biasanya tes kesehatan. Setelah ada progres untuk kelas 3 itu tes segala macam kayak tes tes tulis, wawancara, dan akhirnya lulus itu udah masuk. Lulus itu udah masuk. Lulus itu tes itu cerita dulu tadi. Kemudian romonya datang. Kamu besoknya kan mau tes nih. Iya betul. Datang dia bilang besok kamu ikut tes ya. Saya bilang saya kan nggak daftar untuk ikut masuk ke FM. Ya udah besok datang aja ikut tesnya. Dia tantang itu ya. Iya. Saya bilang oke, baiklah. Nah, itu masih ada niat ini enggak? Ada niatnya dikit sih. Enggak ya. Aduh, kan cuma iseng-iseng coba. Waktu itu masih ada dilema tapi ya udahlah coba aja saya datang. Akhirnya besoknya datang ikut tes. Ternyata lulus. Ya udah. Itu dibilang apa itu? Itu disuruh ngetes dulu atau emang suruh ikutin jalan dulu aja deh. Nanti kedepannya mungkin kamu yang ngepilih gitu. Mungkin juga itu mungkin panggilan itu kadang terasa seperti itu juga. Kitanya mungkin ada kecil sekali yang kita rasakan di hati itu, tapi terpengaruh dengan berbagai tawaran-tawaran itu sehingga kayak kerja gitu, kuliah baik saya pilih ini ya biasanya seperti itu. Akhirnya tes lulus kemudian diwawancara bisa udahlah. Akhirnya mengikuti proses selama 1 tahun di Timor Leste. Di postulan namanya. Postulan dulu ya, Timor Leste setahun itu tuh ya. Setahun postulan di sana. Aman-aman aja ya. Aman-aman. Terus postulan setahun. Belum goyah. Belum. Pas tahun pertama di postulan itu di seminari yang ada di Timur. Itu di biara yang ada di Timor Leste, di bagian selatan juga. Tapi itu sebenarnya dekat dengan asrama yang waktu saya SMA. 15 menit lah jalan kaki dari asrama ke biara itu. Berarti nggak terlalu jauh ya. Terus setelah setahun itu tiba-tiba lulus nih. Kemudian mengajukan diri untuk mendaftarkan diri ke. Iya, setelah 1 tahun itu, kemudian waktu itu kan saya diberi kesempatan lagi untuk yang kedua. Biasanya kita lamar lagi. Lamar untuk masuk, untuk teruskan. Ketika lamar, diterima, kemudian ditawarkan, kamu mau kemana? Mau ke Portugal atau ke Indonesia? Oh, itu ada?
Iya, waktu itu ditawarkan 2 itu. Itu yang habis seminari pertama ya? Setelah postulan tahun Ya, pertama. postulan yang pertama ya. Lalu waktu itu dari pertimbangan para Romo kan saya bahasa Indonesianya lumayan baik lah. Artinya waktu itu bahasa Indonesianya masih kacau tapi masih setidaknya bisa, bisa untuk komunikasi. Masih bisa ya? Ya lalu ya udah kamu ke Indonesia aja, nanti belajar di Indonesia, pergi belajar bahasa Indonesia setahun. Ya sudah, lalu kita diutuslah ke Jogja waktu itu. Itu ke Paperingan dari apa namanya, postulan apa? Postulan Jogja, postulan Jogja sih ya. Jogja itu. Di daerah mana itu, masih ingat? Di Paperingan. Papringan. Dekat Mericang, kalau udah pernah ke. Belum. Kalau mungkin kalau ngeliat saya tahu kali, tapi kalau sana belum. Iya. Dari Portugal langsung menuju ke Jogja. Saya dari Timor Leste langsung ke sini. Dari Timor Leste langsung ke Jogja. Karena pilih tadi mau ke Portugal tidak mau. Apa mau di Jogja. Jadi saya ralat kembali dari Timur pergi langsung ke Jogja. Iya. Itu melalui bahasa dan kebiasaan yang umumnya di Timor Leste adalah dengan makanan berbeda, cara ngomong berbeda, masuk ke daerah Jawa. Iya. Yang benar-benar dunia terbalik atau segala macam, karena di sana kan timur ke Jogja beda dong, dari bahasa, dari makanan. Itu situasinya gimana untuk coba menghadapinya gitu. Tantangannya sih di situ sebenarnya. Tantangannya gitu. Bahasa Indonesia waktu itu. Ya udah datang ke tujuannya waktu itu datang mengulang tahun postulan yang kedua sambil belajar bahasa Indonesia. Sambil belajar bahasa Indonesia, sambil belajar. Datanglah ke Jogja sambil belajar, tapi tidak belajar resmi, misalnya menyiapkan guru untuk les privat, dan kita hanya lewat komunikasi sehari-hari. Memang kesulitannya waktu itu awal-awal itu mengalami kesulitan dalam bagaimana komunikasi ya dengan orang-orang ini. Ada kata-kata yang kita tidak tahu itu, mau diucapin, wah sengsara juga itu awal-awalnya itu. Dari makanan gimana dia, Pak? Ya? Dari makanan gimana? Kalau makanan pasti beda sih, banget. Ya makanan sih biasanya kurang lebih tidak jauh berbeda sih makanannya. Yang bener beda loh Jogja sama hanya di Jogja biasanya lebih manis-manis ya. Makasih. Ya. Bukan yang makanannya. Biasa makanannya manis kan. Berpengaruh nggak biasa makan yang mungkin di sana dengan tidak manis, ke Jogja makannya manis. Kaget gak gitu? Iya, awal-awal ya agak susah juga, tapi menyesuaikan dia. Jadi keenakan ya. Lama-kelamaan jadi enak. Makanannya paling suka di Jogja apa nih kira-kira? Ya. Makanan paling suka nih, yang digemari. Saya biasanya satu aja. Nasi kucing. Itu enak banget emang. Nasi kucing. Walaupun cuma dibungkus kecil, ada tempe. Karena biasanya kan ke angkringan kan. Iya benar. Malam-malam kalau udah lapar, angkringan. Kalau pakai kopi udah nggak terasa ya, udah jam Pak udah mau tutup. Biasanya kan ada susu jahe di Jogja itu. Aduh. Enak banget ya benar. Nah, setelah kita berbicara sedikit kesulitan tentang bahasa, terus makanan, tapi dengan adaptasi di sana bisa menyelesaikan diri. Kemudian berapa tahun di sana ya? Di Jogja 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan itu masa postulan yang tahun kedua. Setelah dari 10 bulan itu? Setelah 10 bulan ke Transitus. Transitus itu pendidikan apa kalau nggak salah? Ke Transitus itu novisiatnya. Novisiat itu dia di dalam kanonik itu sebagai tahun kanonik. Itu artinya tahun di mana para biarawan itu memulai hidup membiaranya itu sejak di novisiat itu. Nah di novisiat itu biasanya harus full 1 tahun. Misalnya orang masuk tanggal 15 Juli, selesainya juga harus 15 Juli tahun berikutnya. Tidak boleh lewat ya. Ya. Itu kan sebelum masuk novisiat kan ada penyerahan jubah segala macam gitu ya. Udah dilewati juga. Nanti biasanya ke novisiat baru penerimaan jubah itu. Penerimaan jubah pertobatan. Setahun ya di sini? Setahun di Depok. Di Depok. Tahun berapa? Tahun 2011 2012. 2011 sampai 12 ya. Iya. Mungkin kenal sama yang tahun-tahun sering di. Ada yang kenal sih tapi. Mungkin udah lupa. Tapi kayaknya yang pada kenal itu udah pada tidak di sini kebanyakan. Sepertinya sih sudah mulai ada misinar juga dulu yang udah di sini lagi. Ya. Diakon sudah di novisiat berapa tahun?
Di novisiat itu sih waktu itu setahun itu yang novis. Lalu ke Jakarta 6 tahun. 6 tahun di? Sebenarnya 7 tahun kurang 1 tahun top di top Jakarta. itu ya. Di Jakarta. Setelah itu kembali lagi ke novisiat. Dalam rangka? Dalam rangka praktek diakonat, bukan novis lagi. Oh, udah diakonat ya. Iya, itu praktek-praktek diakonat, tentang keagamaan. Gitu. Di novisiat lebih pada belajar bagaimana mendampingi teman-teman muda yang mau menjadi Fransiskan. Ya itu sih. Mengawal dan mengajari mereka sekaligus belajar misa itu pendampingan pastoral biasanya di Gereja Paulus. Pernah nemuin anak murid-murid yang benar-benar ketahuan mau belajar atau emang cuma mau coba-coba, pernah ngeliat kayak gitu? Biasanya ada juga sih, bisa kelihatan dari keseriusan misalnya yang ikut pelajaran dalam kerja, biasanya kelihatan sih. Setelah diakonat itu selama setahun ya? Iya, biasanya sih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Di hukum kanoniknya itu 6 bulan. Jangka waktunya 6 bulan. Ya, tapi pada prakteknya bisa dimajukan 3 bulan atau 4 bulan. Penilaian atau memang? Biasanya ada, tidak ada lagi penilaian, tapi selalu ada catatan dari pembimbing-pembimbing. Misalnya ada hal-hal tertentu yang perlu diperbaiki untuk pelayanan ke depannya sih. Kalau bisa dibilang kalau jika sudah memang memenuhi syarat bisa langkah berikutnya ya. Iya. Tabisan diakonat itu kapan? Tabisan diakonat 10 Juli kemarin. 10 Juli. Itu kan dalam rangka acara tabisan itu kan tidak bisa ngundang keluarga gitu. Iya. Waktu itu kan dalam situasi pandemi ini ya udah kita merayakannya secara sederhana. Yang hadir hanya saudara-saudara OFM. Iya, baik. Ya, sempat live streaming nggak masalah ya? Live streaming dari Gereja Paulus yang membantunya. Puji Tuhan. Ya, di Novisiat Transitus Depok. Itu kami berempat waktu itu. Orang tua juga nggak ada satupun yang datang. Karena lewat live streaming, mereka tidak mau harus menonton. Tapi di sana nonton nggak? Nonton. Mereka di rumah nonton. Gitu. Masih dalam suasana hening dan suasana yang meriah, kita merayakan tabisan diakonat. Dan setelah itu akan ada tabisan berikutnya untuk menjadi imam ya? Iya, tabisan berikutnya seharusnya itu tanggal 22 Oktober. Udah lewat ya? Berarti sudah jadi dong? Bukan diakon lagi? Seharusnya. Seharusnya. Saya pikir udah jadi kawan, ternyata belum. Tapi ini Mbak Corona ini nggak mengizinkan untuk tabisan. Apa emang sementara ada protokol kesehatan dijaga dulu, semoga biar ada beberapa kejadian di keuskupan sehingga uskup dan romo-romonya harus isolasi sehingga diundur. Jadi diundur ke tanggal 17 November. Ya. Kasihan sekarang orang yang kena COVID tiba-tiba OTG itu berbahaya walaupun kita melihatnya dia sehat tapi dia OTG kan cukup bahaya, memberikan virus juga. Karena orang yang punya riwayat hidup yang kayak semacam kolesterol atau jantung atau lain yang berbahaya gitu. Bisa kena virus itu bisa langsung meninggal dan dikuburkan mungkin tidak bisa itu yang sangat begitulah. Kalau kita yang sehat-sehat biasanya kelihatannya fine aja. Kita harus tetap jaga kesehatan sih sebenarnya. Yang penting sih kalau menurut saya, setuju nggak pola pikir dulu kita yang disehatkan. Tapi dengan konsumsi makanan sehat, kita juga harus olahraga gitu. Karena kalau kita berpikirannya negatif juga kan bahaya juga kan dia. Karena biasanya pikiran kita itu yang mempengaruhi juga sih sebenarnya. Benar. Mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi psikologi kita. Lalu bisa jadi menurun juga daya tahan itu sehingga bisa mudah untuk diserang oleh terus kemudian meninggal dan dikuburkan secara protokol kesehatan tidak bisa dihindari bisa didatangi saudara gitu. Berbicara tentang kematian dan meninggal itu adalah sebuah warisan bagi kita ya diakonnya. Karena mau nggak mau hidup itu kan ada kehidupan, ada kematian. Nah, berbicara tentang kematian nih, besok kan tanggal 2 November nih, itu akan diperingati sebagai Hari Arwah Orang Beriman. Nah, itu coba
coba saya ada dapat pertanyaan nih dari teman-teman nih. Mereka ingin bertanya nih, sejarah ditetapkan 2 November itu sebagai hari arwah itu sejak kapan? Kalau mungkin Diakon pernah membaca atau baik, dari pembacaan saya sih tidak ada tanggal yang tepat, artinya tidak ada kesepakatan yang tepat untuk menempatkan. Ya, kenapa harus tanggal 2 gitu? Menempatkan tanggal 2 itu sebagai tanggal untuk memperingati hari arwah orang beriman. Tapi sebenarnya ini sebuah tradisi yang diwariskan oleh para Benediktin, para biaran Benediktin. Santo pesannya deh. Benediktin itu santonya Benediktus. Ya. Kemudian mereka mewariskan tradisi yang baik di dunia barat waktu itu dengan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Iya. Sehingga kemudian ada macam-macam sih sebenarnya. Ada yang dirayakan pada tanggal 1 Oktober sebelumnya, tetapi kalau 1 Oktober itu apa ya? Sama juga tuh sedikit. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu mendoakan orang meninggal juga tanggal itu. Tapi kemudian di sekitar tahun 1048 itu di biara itu mereka merayakan menetapkan 2 November itu ya, atau mereka selalu merayakan atau mendoakan orang-orang yang meninggal itu pada tanggal 2 November oleh para Benediktin dan para Kartusian itu. Lalu kemudian itu menjadi tradisi umum yang diangkat oleh gereja, dan gereja pada umumnya kemudian memperingati mendoakan orang-orang meninggal itu pada tanggal 2 November itu. Makanya kan kalau di Kalimulia Pemakam itu sering ada misa gitu. Karena sekarang ada sedikit virus, bukan sedikit sih, memang virus itu sudah memang luar biasa. Jadi sementara tidak ada dong kita misa di sana tapi gereja tetap mengadakan misa ini. Dan kemudian bagi yang di rumah ingin ibaratnya ingin ke makam ya silakan ya gitu. Tanggal itu ya tetap harus mendoakan, walaupun dibilang bukan tanggal 2 aja tapi tiap hari kita bisa mendoakan ya. Tapi karena memang dari sejarah seperti itu memang ditetapkan tanggal 2 ditetapkan tanggal 2 November. Sebenarnya itu mempunyai kaitannya itu dengan tanggal 1. Karena tanggal 1 itu kita merayakan hari raya orang kudus. Tanggal 1 ya. Orang-orang kudus itu kan adalah orang-orang yang meninggal. Tapi karena mereka itu suci, ya kita meyakini bahwa mereka langsung masuk kerajaan surga gitu. Iya betul. Nah, sementara kemudian kita bagaimana dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan berahmat, tapi dia bukan orang suci lah. Iya. Nah, itu makanya kita mendoakan pada tanggal 2 itu kita mendoakan supaya mereka itu terus disucikan sehingga bisa masuk juga dalam kerajaan surga. Itu yang diyakini oleh orang beriman, terutama para pengikut Kristus atau orang Katolik sih lebih khususnya. Biasanya. Itu sih. Baik. Nah, kalau kan mereka sudah meninggal tuh. Ada yang bilang kenapa sih orang meninggal harus didoakan? Mereka udah meninggal gitu. Kenapa nggak mereka yang malah jadi kebalik? Kenapa mereka yang udah meninggal bukan di mereka surga? yang mendoakan kita? Iya, di surga ketemu Allah Bapa di surga misalkan. Kenapa mereka nggak doain kita gitu? Kenapa gitu? Kenapa harus didoakan gitu? Itu pertanyaan yang sering banyak ditanya sama teman-teman. Iya. Itu banyak banget guys, asli benar. Sebenarnya kan logikanya sih sederhana sebenarnya. Kita itu kan manusia, itu orang mengatakan bahwa homo sosial itu ya. Manusia itu makhluk sosial. Kalau makhluk sosial itu maka kita itu selalu berada dalam relasi. Kita berelasi dengan orang lain, terutama orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Nah, ketika orang-orang yang dekat dengan kita itu meninggal, tidak berarti bahwa meninggalnya orang itu memutuskan relasi kita. Artinya relasi kita itu relasi kita itu tidak hanya misalnya Mas Wen dengan saya nih. Ketika kita masih hidup kita berelasi, lalu nanti suatu saat saya yang meninggal misalnya, relasi itu Diakon atau saya gitu. Nah, relasinya putus. Enggak kan? Kita meyakini bahwa kita itu tetap berelasi. Nah, kita tetap berelasi itu, maka untuk menjaga relasi itu melalui apa? Doa. Doa yang memungkinkan kita. Tapi kan kita nggak bisa ngobrol sama dia. Ya, kita nggak bisa ngobrol sama dia. Iya benar ya. Tapi kita meyakini bahwa
segala pengalaman hidupnya yang mungkin pernah ditinggalkan itu kan Memori ketika kita itu. mendoakan orang itu Iya. semuanya itu kita ingatkan kembali kan dalam itu sih salah satu apanya. Tetapi nah, itu Ya, yang betul, kalau penyampaiannya. berpikir secara logis mengapa kita harus doakan orang beriman, artinya bahwa kita itu relasi manusiawi kita itu tidak terputus ketika orang itu meninggal, tetap terjalin relasi itu. Dengan cara kita berdoa. Iya, dengan cara kita mendoakan mereka, kita mengingatkan mereka, kita menghadirkan mereka dalam keluarga kita. Misalnya orang yang punya yang keluarga inti kan biasanya bagaimana kita merindukan orang Iya, itu. kadang-kadang Ya. inget yang sudah meninggal gitu. Kata orang udah doain aja. Iya, Mungkin dia biasanya lagi kan. kangen gitu. Iya. Biasa kalau itu Itu hal-hal yang yang bisa dipercaya dan bisa tidak gitu ya. Nah, kalau ada satu hal lagi nih Diakon nih. Kalau kita bicara tentang kematian, kan itu ada surga dan neraka nih. Kita meyakini api pencucian. Saya belum ngerti itu tentang api pencucian. Apa orang meninggal apa langsung ke surga dulu atau ke neraka atau ke api pencucian dulu? Ibaratnya di scanning dulu ibaratnya dosa mana nih, tidak pusat nih gitu. Iya. Apakah emang harus ke api pencucian? Baik, sebenarnya itu juga jawabannya untuk menyambung yang jawaban nomor kedua mengenai mengapa sih mesti mendoakan orang yang meninggal. Itu yang pertama tadi saya bilang relasi, yang kedua sebenarnya kita meyakini bahwa manusia itu selama hidup di dunia ini dia tidak sempurna. Kita itu bukan seluruhnya orang suci. Mungkin biasa kali ya, rakyat biasa ya. Ya. Bukan hanya rakyat biasa, tapi mungkin orang seperti saya juga bukanlah orang suci. Maksudnya adalah diakon yang nanti akan menjadi imam juga bukan dalam arti bukan orang bukan artinya dia bukan suci. Kalau memang dia suci, ketika dia meninggal maka tempatnya sudah pasti di surga. Kita yakini seperti itu. Kalau dia tidak suci, tapi dia tidak sepenuhnya suci, tetapi dia juga tidak seburuknya atau sepenuhnya berdosa sekali, maka berarti dia ada di tengah-tengah ini ya. Iya, kita memikirkannya seperti itu. Iya, baik. Kalau dia memikirkan antara surga dan neraka itu tidak juga. Maka dia tidak, kalau dia suci berarti dia sudah langsung harus masuk ke surga. Kalau dia sama sekali berdosa, maka dia masuk di neraka. Tapi kalau dia itu berada di tengah ini, maka kita meyakini bahwa ada suatu tempat. Kalau pandangan lama itu dikatakan purgatorium itu sebagai tempat di mana orang itu disucikan. Setelah di tempat itu disucikan, baru dia masuk ke tempat yang lebih tinggi, yaitu surga. Secara Katolik, api pencucian itu ada? Diyakini ada. Oh, diyakini ada. Kita meyakini bahwa ada kondisi di mana manusia itu masuk dalam suatu situasi dia dimurnikan. Sehingga kita juga mendoakan orang-orang beriman itu dalam rangka itu juga, supaya dia disucikan. Dalam Katekismus Gereja Katolik itu nomor 1030 sampai 1032 dikatakan bahwa api penyucian adalah kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan berahmat. Dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya. Nah, Diakon, coba dirangkumkan sebagai bahasa yang kita sehari. Kalau itu mungkin saya berat nih, ibaratnya berat. Begini, misalnya saya itu orangnya rajin berdoa, ke gereja terus, menjalankan kehidupan kewajiban dengan baik. Ini dari sisi diakon ya? Atau bukan saya aja, atau umat pada umumnya ya, misalkan begitu. Kemudian, tetapi hidup saya juga tidak benar-benar amat gitu. Benar-benar amat. Tetapi tuh kematian itu kan kita tidak, misalnya kita tidak menentukan, dia akan datang besok sehingga atau tahun depan lagi, sehingga mulai sekarang saya memperbaiki diri sehingga pas kematiannya datang saya sudah suci. Emang tahu? Tapi kalau kita tahu, kalau kan kita tidak tahu itu. Iya betul. Karena kita tidak tahu, maka ketika kita meninggal kan mungkin dalam keadaan berahmat, kita mempunyai relasi yang baik dengan Allah, tetapi kita belum benar-benar sebagai orang suci. Iya. Maka kita
masuk dalam suatu kondisi atau keadaan di mana kita itu disucikan oleh Allah. Nah, kita dimurnikan lagi, sehingga orang-orang beriman itu selalu berdoa supaya orang yang sudah meninggal itu dimurnikan di api penyucian, sehingga dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi memang butuh, ibaratnya butuh, mungkin saya bisa berpikir orang yang pergi ke surga mungkin butuh proses ya, ibaratnya. Dalam tanda kutip, apakah orang yang ditinggalkan terus berdoa sebulan, bertahun-tahun agar dia masuk ke api penyucian, kemudian karena sering berdoa di rumah sampai bulan atau tahunan akan dipindahkan atau ibaratnya akan dihapuskan dosanya dari penyucian itu masuk ke surga. Tapi kita nggak tahu jelas kapan nih. Hanya tetap kita sebagai di sini untuk saat ini kita harus tetap meyakini bahwa suatu saat setelah kita meninggal, kita masuk pada suatu keadaan atau suatu kondisi, ataupun bisa dikatakan sebagai tempat di mana kita itu kemudian terus dimurnikan, disucikan oleh Allah, karena kerahiman Allahnya itu kemudian kita bisa masuk dalam kerajaan surga itu. Tapi kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan. Apa kita mau cari orang yang tahu kayak gitu tahu kapan ya? Karena kematian itu tidak pernah menjadi pengalaman. Betul. Setuju banget. Karena kematian bukan sebuah pengalaman ya. Karena orang tidak pernah ada orang yang bangkit lagi setelah meninggal berapa tahun kemudian dia hidup lagi datang cerita, harus begini kita. Mungkin di tempat lain ada cerita yang mati suri mungkin ya. Ya, ada yang itu mati kita suri. Bicaranya beda alasannya. Kita dalam konteks ini kan kita berbicara bahwa kita meyakini kematian itu orang bilang datang seperti pencuri yang tidak pernah. Kita tidak tahu kapan dia datang. Sehingga begitulah kita selalu mempersiapkan diri, tetapi kita meyakini bahwa kita juga sebagai manusia yang berdosa, di satu sisi kita menjalankan hidup dengan baik, tapi di sisi lain kelemahan kita itu selalu menyertai kita juga. Betul sekali. Ada dua yang berdampingan baik dan kalau ditanya kapan pergi ke sana, nggak bisa dibilang sekarang. Yang sekarang dibilang adalah kita menjadi hal yang terbaik. Kalau misalnya kita berkurang, kita perbaiki kurangnya. Kita berlebihan dikurangi. Gitu. Ada nggak sih hal yang membuat yang paling menyedihkan bagi diakon gitu? Ibaratnya menyedihkan dalam arti kita pasti nanti ke depan nggak tahu kapan ya kita akan bersama Bapa di surga. Kita akan meninggalkan dunia ini. Apakah itu menjadi kekhawatiran atau ketakutan terbesar diakon atau ada hal lain ketakutan diakon? Menurut saya sih kalau berhubungan dengan itu, pada akhirnya kita sadar juga bahwa tidak seorang pun yang bisa luput dari kematian. Selalu semua itu berjalan menuju ke sana. Tidak hanya untuk orang tua yang wajib meninggal, atau orang tua yang dia sudah berumur tua harus meninggal, tapi kita semua akan meninggal. Sehingga itu sih sebenarnya menjadi alarm bagi kita untuk selalu mempersiapkan diri. Berarti sejak sekarang kita harus menghargai benar namanya diri kita, kemudian orang lain, saya orang tua, adik gitu. Karena kita tidak akan tahu kapan mereka datang dia. Itu sih sebenarnya. Wah, luar biasa juga ya teman-teman ya. Berarti mulai saat ini ya bukan saya menjadi seorang suci atau yang benar, tapi diakon bilang ya kita harus berjalan berdampingan. Kalau kita menjadi baik, kita harus lebih baik. Kalau kita kurang baik, ya kita harus memperbaikinya. Sebenarnya kalau dikatakan kalau purgatorium itu sebagai, dalam refleksi saya ya, kalau purgatorium itu dimaknai sebagai kondisi, sebenarnya proses memperbaiki diri itu bukan hanya ketika kita sudah mati. Sebenarnya itu sedang berjalan itu. Sekarang kita berjalan, kita berusaha untuk memperbaiki diri sedapat mungkin sesuai dengan kesanggupan kita. Misalnya kita tetap berusaha untuk menjadi baik dari hari ke hari. Toh tidak menutup kemungkinan bahwa setiap hari juga kita bisa jatuh dalam dosa. Itu pasti. Karena memang pribadi juga tidak bisa menjadi orang yang selalu baik, agak susah. Karena kita melihat membawa sedikit rezeki lebih, ada orang yang susah, kadang-kadang di rumah juga masih ada kebutuhan.
Itu kan kadang kan juga Iya. agak sedikit Selalu dalam dilema seperti itu kan pasti ya. orang tapi keluarga juga membutuhkan pada saat sekarang. Tapi kedua orang tua masih hidup kan ya? Bapak sudah meninggal tahun 2017. 17. Dia kan ada di situ. Saya waktu itu baru selesai masa orientasi pastoral. Di Timor Leste? Ya, selesai top. Topnya di Timor Leste kan? Top di Timor Leste. Kemudian saya balik ke Jakarta. Sebulan kemudian Bapak meninggal. Itu kondisi almarhum ada di rumah di Timor Leste, dia kan di Jakarta. Ya. Ih, waktu itu serius itu? Saya udah nggak bisa pamitan dong dia kan? Waktu itu saya sempat ke rumah selesai masa waktu sehat. Ya, setelah masa praktek itu kemudian ke rumah cerita berbagai hal mengenai prospek kedepannya. Lalu sudah balik ke Jakarta. Sebulan kemudian meninggal Bapak. Tapi waktu itu persaudaraan memberikan kesempatan untuk kembali lagi ke Timor Leste untuk mengikuti proses pemakaman. Proses pemakamannya. Karena tidak ada pastor waktu itu harus bawa ke kampung. Ya udah saya yang berkati kuburannya, berkati kuburan Bapak sendiri nantinya. Itu sebuah kehormatan sangat ya. Karena dari kecil orang tua kita yang khususnya Bapak yang ngajak kita bermain, mungkin belajar, terus kenangan waktu saya kecil juga mengingat kita digendong, terus dimandikan. Itu memang sekarang saat ini emang nggak bisa dibayar lagi. Iya, itu nggak bisa dibayar selain kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjadi pertama, yang kedua kita harus tetap berdoa bagi mereka. Ya, itu sih. Meskipun bukan tanggal 2 atau tanggal 1 kita harus tetap berdoa karena itu adalah koneksi kita sebagai memori kita untuk mengingat mereka pernah hadir dalam kehidupan kita dan kita harus tetap berdoa. Selain kita bisa berkomunikasi walaupun tidak secara ngomong langsung tapi secara batin kita mendoakan, sama-sama mendoakan. Menurut saya itu yang terbaik. Ya, sebenarnya sih waktu meninggal Bapak itu saya mencoba untuk mengubah pemikiran. Artinya boleh diakon secara sadar tertekan dalam arti kenapa saya nggak ada di saat itu gitu ya, kemungkinan ya. Iya, waktu itu sih awal-awalnya saya pikir. Tapi kan itu kan karena pilihan diakon mengikuti proses untuk menjadi imam ya. Waktu itu kok saya bilang kenapa waktu saya mau ke Jakarta kok bicaranya baik-baik aja dan segala macam. Tidak tinggal pesan apa. Lalu saya 1 bulan kemudian meninggal, ya udah. Tapi saya mencoba untuk berpikir lebih positif. Saya pikir sebagai orang beriman juga harus berpikir seperti itu bahwa memang dia pergi tapi berbagai kenangan itu selalu menghidup menjadi membuat dia selalu hidup juga dalam kehidupan. Untuk tabisan pastor imam itu kapan? Tanggal berapa ya? Tanggal 17. Mungkin itu hadiah yang terbaik buat almarhum Bapak di sana ya. Iya. Walaupun dia tidak bisa datang tapi dia diperhatikan dengan Allah Bapa di surga. Membuat kita menjadi imam yang baik. Setuju? Setuju. Amin ya. Berarti sekarang kita harus tetap semangat mendoakan bagi mereka yang sudah meninggal. Kita harus tetap berusaha menjadi lebih baik. Mungkin tidak banyak kata yang membuat kita harus tetap semangat dengan keadaan sekarang. Kita harus berpikir positif dan berbuat baik dan harus tetap bahagia. Pohon begitu? Saya pikir begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah banyak kita berbicara ini dari masuk seminari dari kecil sampai ribut sama kakaknya. Kangen sama kakaknya sekarang ya. Luar biasa. Biasanya udah jauh, biasa kangen-kangen. Kalau ada hal mungkin baru membuat lebih kangen. Terima kasih Dek atas waktunya. Selalu terima sehat. kasih Mas Wen. Dan saya berdoa untuk tanggal berikutnya untuk menjadi tabisan imam dilancarkan acaranya dan ditugaskan dimanapun berada tetap menjadi diakon yang seadanya, benar-benar diakon yang inilah diakon bukan orang lain. Terima kasih banyak untuk pesannya Mas Wen. Terima kasih untuk Opa Podcast. Terima kasih. Kita tetap semangat. Setuju? Setuju. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah berbicara bersama Diakon Marciano. Kedepan kita akan mengundang tamu lagi yang sangat istimewa seperti Diakon. Ingin tahu? Kita akan kembali di Opa Podcast. Paulus Podcast. Terima kasih Diakon. Terima kasih. Siap. Tuhan memberkati. Sama-sama.